Hantu Prabowo. Japres Prabowo Subianto sudah berubah menjadi hantu. Dia menjadi makhluk yang menakutkan bagi lawan politiknya. Berbagai cara dilakukan untuk menghambat lajunya. Modusnya bermacam-macam, mulai dari pembunuhan karakter sampai menghalang-halangi berbagai kegiatannya. Pelakunya mulai dari tim di lapangan, diduga melibatkan oknum aparat keamanan, TKN sampai Jokowi sendiri. Kasus terbaru adalah adanya indikasi sabotase rencana pidato kebangsaan Prabowo di Bandung, Jawa Barat. Hari Kamis 7 Maret, Prabowo rencananya akan menggelar pidato kebangsaan. Namun, karena bertepatan dengan libur nasional, Hari Raya Nyepi, acara diundur Jumat 8 Maret. Semula acara tersebut akan digelar di Gedung Sabuka ITB. Namun panitia diberitahu bahwa gedung tidak bisa digunakan karena tengah direnovasi. Mereka kemudian menghubungi pengelola gedung olahraga Gor Arca Manik. Setelah mendapat informasi gedung bisa digunakan, panitia segera memesannya. Namun betapa terkejutnya mereka ketika keesokan harinya melakukan pembayaran, pengelola gedung membatalkannya. Alasannya gedung tidak bisa digunakan untuk kegiatan politik. Di medsos berkembang isu pembatalan penggunaan Gor Arca Manik karena adanya campur tangan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Gor Arca Manik adalah aset dari Pemprov Jabar, namun isu ini belum terkonfirmasi. Akhirnya ketika kegiatan dipindahkan ke kampus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia atau UKRI dengan format Studium Generale. UKRI yang terletak di kawasan Lengkong, Bandung adalah universitas yang didirikan oleh Prabowo. Pengalaman serupa juga terjadi ketika Prabowo menggelar pidato kebangsaan di Jogja pada Rabu 27 Februari. Acara yang diprakarsai oleh sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam wadah Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya semula akan digelar di Yogyakarta Expo Center. Panitia juga mendapat kepastian Hall A, GEC, bisa digunakan. Tanggal 19 Februari, panitia melakukan rapat teknis dipimpin oleh mantan Gubernur Jateng, Letjen TNI Purnawirawan Bibit Waluyo. Namun, pada tanggal 20 Februari, manajemen membatalkan dengan alasan mendapat tekanan dari berbagai pihak. Mereka juga berdalih bahwa arena GEC tidak diperkenankan untuk kegiatan politik. Padahal pada tanggal 12 Februari di lokasi yang sama, yakni Geraha Pradipta digunakan oleh PSI, mereka menghadirkan Ketua Umum PSI Kris Natali. Akhirnya pidato kebangsaan Prabowo dipindahkan ke gedung Pacific Hall, Yogyakarta. Pemindahan lokasi acara Prabowo di Yogyakarta bukan untuk pertama kalinya. Pada 28 November 2018, digelar kegiatan Prabowo Menyapa Yogyakarta. Acara rencananya akan digelar di Monumen Diponegoro Tegalrejo. Monumen itu milik Korem 072 Pamungkas tetapi dikelola swasta. Ada pendopo dan beberapa homestay yang biasa disewakan untuk umum. Ketika dilakukan survei lokasi, semuanya aman. Namun ketika uang muka akan dibayar, pengelola memberitahu bahwa Korem tidak mengizinkan. Alasannya untuk menjaga netralitas. Kegiatan akhirnya dipindahkan ke Sasana Hinggil, Dwi Abad, Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Larangan kepada Prabowo bukan hanya untuk kegiatan resmi. Ketika dia hendak melaksanakan ibadah juga dihalang-halangi. Prabowo dilarang melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Kauman, Semarang pada 15 Februari. Takmir Masjid Kauman menolak kehadiran Prabowo dengan alasan tidak ingin dipolitisir. Namun karena tekanan publik dan media, Prabowo akhirnya tetap bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid yang bersejarah itu. Efek bola salju. Mengapa kegiatan Prabowo harus dihambat? Kegiatan di Yogyakarta dilaksanakan hanya sehari setelah dia melakukan kunjungan monumental ke Madura. Di pesantren Bata-Bata, Pamekasan, Prabowo disambut sangat luar biasa. Ratusan ribu santri dan warga Madura berduyun-duyun menyambutnya. Video dan foto-foto Prabowo disambut lautan massa beredar luas di media massa konvensional dan media sosial. Laman fifa.co.id sampai menurunkan judul, "Sambutan Madura untuk Prabowo dalam tangkapan kamera bikin merinding." FIFA tidak berlebihan. Video dan foto-foto Prabowo di Madura bukan hanya bikin merinding, tapi juga bikin keder lawan politiknya. Massa menyemut, mengelut-alukan Prabowo hampir dalam setiap kunjungannya di berbagai daerah. Situasi serupa kembali terulang ketika Prabowo berkunjung ke kota Medan. Ketika berkunjung ke Purbalingga, Jateng, massa juga mengalu-alukannya. Begitu pula ketika berkunjung ke Ambon, massa juga tumpah ruah menyambutnya. Penyambutan Prabowo sangat berbeda dengan Jokowi. Dalam berbagai kegiatannya, Jokowi sampai harus mengerahkan aparatur pemerintahan untuk hadir. Hal itu untuk menghindari terulangnya kembali bangku-bangku kosong dalam kegiatannya. Membesarnya dukungan terhadap Prabowo ini sesungguhnya sudah diantisipasi oleh kubu petahana. Sudah sejak lama dilakukan operasi pembunuhan karakter, mulai dari isu lama soal penculikan,
anti-Cina, didukung oleh kelompok radikal dan pengusung khilafah. Namun semuanya tidak mempan. Dalam 2 kali debat, Jokowi menyerang Prabowo secara personal. Pada debat pertama, Jokowi mempersoalkan adanya caleg mantan narapidana korupsi di Gerindra. Pada debat kedua, dia menyerang kepemilikan tanah Prabowo yang sangat luas di Kaltim dan Aceh. Targetnya, Prabowo digambarkan sebagai orang kaya yang serakah, namun pada saat bersamaan berteriak membela rakyat kecil. Pendiri majalah Tempo, Gunawan Muhammad, menjadi salah satu buzzer Jokowi yang menggoreng isu ini di medsos. 2 serangan itu mentah, bahkan berbalik menyerang Jokowi. Terbukti data-data yang dimiliki Jokowi salah. Para pendukung Prabowo kian solid dan militan. Hal itu tercermin dari euforia yang muncul dalam setiap kunjungannya di berbagai daerah. Khusus untuk acara di Bandung, incumbent harus ekstra waspada. Di Bandung diperkirakan acara Prabowo akan meledak. Jabar adalah kandang Prabowo. Pada Pilpres 2014 dia unggul atas Jokowi. Belum lama berselang, ribuan bobotoh Persib juga meneriakkan yel-yel Prabowo ketika Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersama istri tiba di Stadion Jalak Harupat, Bandung. Padahal Ridwan adalah pendukung Jokowi. Euforia macam ini harus segera dihentikan. Efek bola saljunya akan semakin membesar bila dibiarkan. Incumbent dan aparat keamanan pasti sudah belajar lewat gerakan tagar 2019 ganti presiden. Gerakan yang dimotori oleh Nino Warisman itu disambut gegap gempita di mana-mana. Ketika gerakan ini terus melaju dan ada tanda-tanda bisa membahayakan Jokowi, segera diambil langkah keras untuk menghentikan. Sebagai kandidat resmi Pilpres, Prabowo jelas tidak bisa diperlakukan sama dengan Nino Warisman. Namun bukan tidak mungkin bila setiap kali kegiatan Prabowo muncul kerusuhan atas alasan keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi pun bisa menghentikan kegiatan.